Makanya wali Allah nggak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil ilmu jin? Susah matinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sung Gokong tuh. Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh. 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih Habib. Iya, kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir, roh lebih tua lagi. Tuanya ruh dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana makrifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu makrifat, namanya makrifat azaliyah. Apa nama makrifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada ma'rifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di ma'rifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib-manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah. Ceritakan, antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi stres. Terus apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, solawat dan sholat. Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang, ya? Makanya gelisah aja bawaannya, ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah. Kadang nambah, kadang naik. Disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus. Bertambah, berkurang. Jadi enggak usah disesali. Emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka.
yang bernama Busyra. Bukan Busyra Muqaddas. Ya. Busyra, apa arti Busyra? Kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Busyra bedanya dengan tabsyir. Busyra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada rahasianya, dan pakai ba, ada shinnya, ada ro-nya. Itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, Busyra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya-nya ada titiknya enggak? Busyra ada titiknya enggak? Enggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya, apa namanya? Itu istilah ahli nahwu lah, kita enggak usah pakai ya. Enggak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali ya-nya ada titiknya, Yasin ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal ngajinya ngiju apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba. Udah dibagi-bagi dikit ya. Bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau, turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih, persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Gak bisa, karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok, lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning, buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas, kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab? Kitab kuning dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning? Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana apa? Kayak apa? Mirip kaifa ya? Kayak apa? Kayak apa? Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan.
Benar Beb? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari pulus. Ya, yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga ngelarang orang nyetak, gak boleh juga ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Ya, gimana? Harus mulai upgrade diri. Katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA. Jadi kita harus buat sejarah sendiri di zaman ini. Harus menuliskan masalah kita sendiri dan kita selesaikan sendiri. Jika masalahnya masalah lama, kita rujuk kitab lama. Tapi masalah baru banyak hari ini. Contoh, di zaman dulu ada bank nggak? Nggak ada. Maka orang yang merujuk persoalan bank ke kitab-kitab kuning lama pasti bilangnya haram. Ya, pasti bilangnya haram. Itu aplikasi apa namanya? GoPay, Grab, apa itu? Ini bukan iklan nih, ini bahsul masail, cari-cari masalah. Shopee Pay, apa lagi? Apa? Nanti ada sekumpul Pay, ya nggak? Masuk sini, pakai mata uang sendiri, koin, ngayal. Ada nggak di kitab kuning cara bayar alat tukar menggunakan aplikasi itu, ada nggak? Makanya kawan-kawan kita yang ya kurang-kurang dikit ya bilang GoPay itu riba dan sejenisnya. Nah ini kan karena menghukumi masalah sekarang dengan kitab masa lalu. Itu pengarang kitabnya pasti protes. Kayaknya masalah itu nggak ada di zaman kita deh bro. Ya ente ngada-ngada tuh. Ya jangan fitnah kami katanya. Dulu kita belanja barangnya nggak di tangan. Kita bilang, misalnya aneh belanja ke Habib nih, Bib, saya mau beli buku 4 jilid, judulnya begini, tolong dicarikan. Saya kasih, namanya baik apa akad apa namanya? Salam. Jelaskan dulu sifat-sifat kitabnya, baru beliau cari. Sekarang nggak perlu, cukup lihat fotonya. Buka aplikasi, ada fotonya, langsung pencet. Itu namanya akad salam zaman now. Dulu nggak ada. Pak. Ada, ya berarti ada rujukannya tuh. Rasulullah SAW hidup, beliau kemudian ikut berdagang ke Syam. Di Syam orang menggunakan 2 mata uang, 1 dinar, 1 dirham. Dinar dipakai Rum, dirham dipakai Persia. Nabi ambil nggak? Nabi ikut nggak? Ikut. Maka seorang yang alim di zamannya, dia akan memakai kaidah al-aslu fil muamalatil ibahah. Pada dasarnya muamalat itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bisa kita terapkan di zaman ini, ya. Jadi jangan hukumi zaman sekarang dengan zaman dulu. Apalagi ma'rifatullah itu kajian Ar-Razi nggak ada di kitab, ya, nggak ada atau ente nggak ngerti, ya. Itu beda nggak? Nggak ada nggak ngerti, beda nggak? Beda. Coba antum baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa makna yang didapat? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa makna yang didapat? 1 ya, dengan menyebut nama Allah pengasih dan itu culuang ya. Sayyidina Ali 1 Bismillah, kata beliau, aku dapat tafsirkan ini ayat
dibawa 40 onta kitabnya. Ya, jadi ilmunya di dada Sayyidina Ali atau di kitab? Nah, itu Sayyidina Ali ngomong. Ilmu itulah yang sekarang jadi kitab-kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah, dipecah-pecah. Inilah maknanya, ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Kota ilmu aku, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi pintunya ente password itu, cara masuk ke alam sana. Lah kita kan punya sisi itu, cuma nggak dirawat aja. Fil hayatid dunya, maksudnya apa? Dia dapat asrar ma'rifatullah di dunia dan dapat musyahadah fil akhirah. Maka wali ini boleh dibagi 3. Wali musyahadah, wali yang langsung menatap Allah Subhanahu wa taala. Ada wali muka makhluk halus yang paling susah ditundukkan yang di rumah. Benar ya Habib? Jinnia. Habib aja ngaku, apalagi aneh kan. Paman gimana paman? Sama 11-12 lagi saya. Itu wali mukasyafah, wali kasyaf. Kasyaf terbagi 2. Ada kasyaf hakiki, ada kasyaf hissi. Ada kasyaf yang asli, ketemu malaikat-malaikat, ketemu arwah-arwah suci. Ada kasyaf yang palsu, hissi. Dia ketemu Abdul Qadir, tapi Kang Qadir yang mana nggak jelas ya. Katanya ngaku ketemu Abah Guru Ijai, tapi bukan beliau. Katanya ketemu saya Ar-Razi, tapi itu belum tentu saya. Ketemu Habib belum tentu Habib. Ya, yang nggak bisa diserupai cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bangga dulu dapat mimpi, kecuali mimpi sama Rasul. Udah, itu bener. Berarti dia tuh. Atau dia mengajarkan tentang Rasul, berarti beliau itu dia benar. Ya, belum tentu benar, bisa jadi. Musyahadah yang lebih tinggi. Ada yang dihibur hissi. Abah Guru sekumpul Muhammad Zaini, nama kecilnya apa? Ahmad Kushairi, masih ingat? Benar zuriat beliau, pasti ingat cerita ini ya. Murid-murid beliau pasti tahu kisah ini. Di masa muda beliau bermimpi njitnya Sayyidina Al-Hasan, njitnya juga Sayyidina Al-Husain. Njitnya beliau itu, nasab beliau kan ke sana. Sayyidina Al-Hasan lebih tepatnya. Sayyidina Al-Husain ya wallah. Kalau kita dapat rezeki, orang yang kita lihat itu yang kita hargai. Akhirnya kita terhijab oleh orang itu. Dalam ilmu hakikat, haram menerima suatu benda hadiah jika hanya memandang orang yang memberi, tapi lupa kepada hakikat yang menggerakkan si pemberi ini, Sang Maha Pemberi, Allah Al-Mu'ti. Jadi kalau dapat hadiah nih antum dari Paman Birin, jangan beliau dilihat, tapi sertakan Allah hakikatnya yang melihat, yang menggerakkan hati beliau untuk berbagi. Yang dibagikan punya Allah juga kok, ya kan? Benar gak? Saya dititipin Allah nih barang, kata Allah bagi-bagi ya. Ketika saya bagi-bagi, saya merasa itu punya saya gak? Kalau benar nih hal saya, bahwa saya merasa dititipkan, orang nanti muji, saya bilang apa? Ada 2 keadaan orang yang dipuji. Ada zahid, ada arif. Ini ilmu hikam nih. Kalau zahid dia takut, bukan saya. Bukan saya yang ngasih, Allah yang ngasih. Itu orang zuhud, orang bertakwa. Tapi kalau arif, ketika dipuji, terima kasih paman, sudah berbagi paman.
Paman orang baik, paman. Yang dipandang oleh si paman, apa yang terpandang? Yang menggerakkan orang itu memuji siapa? Yang terlihat sama dia punya siapa? Maka lillahi ma fis samawati wal ard, dia memuji dirinya, Allah memuji dirinya, bolak-balik aja. Fiilnya dan fiilnya, malnya dan malnya, hambanya dan hartanya, bolak-balik aja. Bedanya ini tangannya di atas, itu tangannya di bawah. Nah, itu enaknya yang ngasih. Ya. Itu makrifat menerima hadiah.